Hey guys, welcome back to my channel. So di video aku kali ini aku pengen bikin video What's in my iPhone 11 Pro Max. Nah di sini aku mau disclaimer dulu buat kalian. Di sini aku bikin video ini bukan bermaksud untuk pamer atau apapun. Jadi di sini aku cuman bikin video ini karena ada yang request di DM Instagram aku. Tapi sebelum mulai videonya aku mau minta maaf dulu dong ke kalian karena aku udah nggak update video selama 4 bulan. Yang which is itu lama banget. Dan sebenarnya aku awal video bikin channel YouTube kayak gini tuh cuman bikin iseng-iseng doang karena quarantine kayak gini aku tuh gabut guys. Jadi kayak aku pengen coba-coba aja kayak bikin video, dan jadi aku ada kegiatan buat ngedit video terus bikin video, jadi kayak di rumah itu nggak gabut-gabut banget. Tapi sebelum mulai videonya, pas kalian udah subscribe channel aku, nyalain notifikasinya juga supaya kalian gak tinggalan update aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku supaya kalian tahu keseharian aku itu kayak gimana sih. Nah sebelum mulai videonya juga aku pengen ngasih tahu tipe HP aku itu 11 Pro Max yang warnanya silver. Abis itu aku beli yang 256 GB karena aku tuh orangnya suka narsis banget. Jadi aku butuh memori yang lumayan yang cukup besar. Jadi aku beli yang 256 GB. Dan di sini aku beli HP-nya itu tanggal 2 November hari Senin. Jadi masih belum lama. Oh ya, di sini aku juga pengen ngasih tahu kalian, aku beli semua casing 11 Pro Max aku itu di Shopee yang pastinya harganya murah-murah banget dan juga kualitasnya bukan kaleng-kaleng guys. Jadi walaupun harganya murah tapi tetap bagus. Jadi kalian tuh gak usah beli casing yang bermerek, tapi kalian beli casing yang murah aja itu udah kualitasnya sama yang kalian beli casing yang bermerek gitu, yang jualan di mall-mall gitu ya. Pokoknya ada mereknya yang itu yang kayak satu casing aja 150 sampai 200 ribu, kayak nggak worth it banget buat casing doang, dan itu juga bisa kotor guys. Dan jadi di sini aku beli 2 casing ini di Shopee dan harganya juga murah banget. Dan terus habis itu aku beli clear case banyak banget. Yang pertama ada yang texture hard case. Yang pertama di sini ada clear case biasa. Yang kedua di sini ada kayak hologram gitu kalau misalkan kalian bisa lihat. Habis itu aku ada yang kayak clear case kayak gini juga, yang kayak apa, tumbler gitu, lucu-lucu banget. Dan menurut aku ini walaupun casingnya gak bermerek dan murah, dia tuh kualitasnya itu sama kayak kalian beli casing yang ada di mall-mall gitu loh guys, yang harganya 150 sampai 200 ribu gitu. Dan menurut aku casing kayak gini tuh kayak udah super bagus banget, super worth it banget buat kalian beli. Jadi menurut aku buat kalian yang pengen cari-cari casing, kalian mendingan cari di Shopee aja karena Shopee itu banyak banget yang lucu-lucu dan kayak gemesin banget. Ini aja menurut aku yang aku beli segini aja itu masih kurang karena aku tuh pencinta casing banget guys, kayak harus banget ganti gitu. Apalagi kalau misalkan yang lucu-lucu gitu kan, kita sebagai anak muda itu kayak suka banget gitu kan, kayak lucu-lucu gitu, dan kayak harus banget koleksi casing parah. Nah setelah tadi udah aku kasih tahu tipe HP aku sama koleksi casing aku, sekarang kita langsung aja masuk ke handphone aku. Nah jadi yang di sini yang pertama-tama yang kalian lihat itu lock screen. Lock screen aku pakai Jungkook BTS. Terus habis itu pas kita swipe, di situ ada slide yang kedua, yaitu aku taruh di situ aplikasi bawaan dari iPhone-nya langsung. Nah jadi di sini aku ada 4 slide. Kita masuk slide pertama aja, yaitu ada kalender. Terus habis itu ada Siri app suggest, yang di sini tuh yang lagi sering aku pakai hari ini, yang lagi aku pakai aplikasinya. Terus habis itu ada screen time, terus ada shortcut, terus habis itu ada weather, terus habis itu ada maps dan lain-lain. Terus habis itu kita masuk ke slide yang kedua, yaitu aplikasi yang bawaan dari iPhone-nya langsung. Di situ ada kamera, jam, kalkulator, kalender, foto. Habis itu ada health, app store, weather, FaceTime, sama maps, sama notes, sama reminder, setting, sama measure, sama extra. Nah jadi di sini extra aplikasi-aplikasi yang jarang aku pakai dan hampir nggak pernah aku pakai. Jadi aku taruh di folder gitu supaya lebih rapi aja. Nah jadi kamera, fungsi kamera ya pasti kalian tahu. Terus jam, di sini kalian bisa
setting ini kalian tuh pengen tidur baiknya itu kayak gimana. So habis itu ada stopwatch, timer, alarm, sama jam-jam dunia gitu kalau misalkan kalian pengen tahu jam berapa gitu. So ada kalkulator seperti biasa ya buat ngitung-ngitung. So habis itu ada kalender, ada foto, health itu buat kayak kesehatan kalian. Di sini kalian bisa setting. Terus habis itu ada App Store. App Store itu gunanya untuk download aplikasi-aplikasi kalau misalkan kalian pengguna iPhone. Habis itu ada Weather. Weather itu buat kalian deteksi cuaca gitu. Cuaca hari ini bagus atau enggak, atau kalian pengen kepoin daerah doi gitu kan. Terus habis itu ada FaceTime. FaceTime ini gunanya buat video call kayak pakai nomor gitu loh, bukan kayak WhatsApp gitu. Terus habis itu ada Maps. Habis itu ada Notes. Notes ini tuh aku seringnya pakai buat nulis-nulis kayak misalkan ada tugas atau apa. Terus ada Reminders, cuman masih belum aku apa-apain. Terus habis itu ada Settings. Terus habis itu ada Measure. Measure ini tuh buat kayak dari aplikasi iPhone-nya langsung gitu loh guys. Jadi kayak buat deteksi berapa panjangnya gitu nih, misalkan sini tuh 36 cm gitu. Nah, abis itu di sini ekstra-ekstranya nggak usah lah ya kebanyakan. Nah, oke, setelah kita udah dari slide yang kedua, kita lanjut aja ke slide selanjutnya, yaitu slide yang ketiga. Nah, di sini tuh slide ketiga aku taruh aplikasi-aplikasi yang sering banget aku pakai setiap harinya, yaitu Instagram, ada Weverse juga, VLive, Twitter, Line, Never, WhatsApp, Gojek, YouTube, YouTube Studio, Pinterest, Candle, Nichi, SoundCloud, Shopee, sama Foto. Nah, jadi di sini Instagram itu ya pasti kalian ini semua yang nonton video aku pasti punya Instagram, gak mungkin gak punya. Nah, buat kalian yang masih belum tahu Instagram aku apa, Instagram aku gbc_lim, boleh banget di follow. Terus habis itu ada Weverse. Weverse di sini tuh buat aku fangirling gitu guys, buat kalau misalkan bias update gitu-gitu. Nah, terus habis itu ada VLive. VLive di sini tuh buat kalian ngikutin kegiatan bias kalian. Nah, jadi di sini ada VLive gitu. Habis itu aku punya aplikasi Twitter. Twitter ini tuh buat aku ngefangirling gitu juga guys. Jadi kayak ngeliat bias-bias update gitu di Twitter juga ada. Nah, terus habis itu Line. Terus habis itu aku juga ada punya Never. Never ini juga buat aku kalau misalkan BTS update gitu-gitu. Pokoknya kebanyakan K-pop lah guys. Terus habis itu ada WhatsApp, Gojek. Gojek ini aku seringnya buat nge-GoFood sih guys, GoFood minuman atau makanan. Terus habis itu ada YouTube Studio. Fungsi YouTube Studio ini tuh buat ngeliat perkembangan YouTube kita, channel YouTube kita, dia naik atau turun. Jadi aku bisa tahu YouTube aku itu perkembangannya gimana. Habis itu ada Pinterest. Pinterest ini tuh buat aku nyari wallpaper atau buat nyari inspirasi gitu. Nah, aku suka nyari di sini. Tuh, ini lucu-lucu. Next selanjutnya setelah ada Pinterest, di sini aku ada Candle. Candle ini tuh buat nge-voting gitu supaya bias kita tuh menang. Nah, ini guys. Nah, terus habis itu ada Nichi. Nichi ini tuh aplikasi yang buat kalian yang suka estetik gitu. Jadi buat kalian yang pengen bikin instastory, ini bisa banget kalian pakai si Nichi ini. Karena dia tuh lucu-lucu banget guys. Buat ngedit buat wallpaper juga bagus banget. Terus habis itu ada SoundCloud. SoundCloud ini tuh sering kalau misalkan aku buat dengerin lagu. Tuh. Terus habis itu ada Shopee, aplikasi yang digemari oleh wanita, anjay. Shopee ini tuh kayak bener-bener kayak aplikasi Shopee, aplikasi apa namanya e-commerce yang paling aku suka banget sih guys. Oke, untuk slide yang ketiga ini, yang terakhir itu foto. Foto ini tuh biasanya kalau misalkan kalian lihat thumbnail aku edit tulisan itunya itu pakai si foto ini. Terus habis itu yang terakhir slide yang keempat. Yang keempat ini tuh aku folderin semua. Yang pertama itu ada Netflix, terus ada View, TikTok. Nah, jadi di sini aku kasih tuannya itu TV karena kayak buat chilling aja. Terus habis itu yang kedua itu ada buat online kelas aku. Di sini ada Classroom, PowerPoint sama Gmail. Terus habis itu ada di sini yang kayak kebutuhan-kebutuhan yang disampingkan, yaitu ada Snapchat, Canva, iMovie, Unmu, MyXL, sama Shopback.
Shopback sebenarnya aku nggak pernah pakai sih guys, tapi nggak tahu kenapa aku download tuh sebelum aku apa-apain. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk folder yang terakhir di sini aku ada 2 aplikasi, yaitu Zamza sama Flow. Nah, jadi Zamza, fungsi Zamza yang ini tuh kalian kalau misalkan lagi di tempat umum, kalian pengen tahu lagunya lagunya bagus sih, gue pengen tahu judulnya apa. Nah, kalian bisa pakai Zamza ini, lebih gampang guys. Ini aku putar lagu nih ya. Jadi tinggal kalian pencet tuh, keluar deh Bluehor TXT. Kita coba lagi ya guys. Nah, kayak gampang banget guys kalau misalkan kalian suka sama lagu yang di tempat luar gitu. Nah, terus habis itu ada Flow. Flow ini buat kalian cewek-cewek butuh banget sama yang namanya Flow, karena di sini dia bisa deteksi kapan kalian datang mensnya, terus habis itu telat atau lebih cepat gitu. So ya guys, thank you so much for watching this video. Makasih banyak buat teman-teman juga yang udah request video ini. Aku seneng banget bikin video ini. Dan semoga aja teman-teman bisa cari positifnya aja dari video ini. Dan semoga aplikasi-aplikasi yang tadi udah aku show dari HP aku yang ini, semoga teman-teman bisa download juga. Atau kayak, ih kok gue baru tahu aplikasi ini dan kok kayaknya menarik banget ya aplikasinya. Dan terus habis itu teman-teman download deh. Dan semoga aku kayak seneng banget aja hari ini, kayak aku bisa bikin video gitu, kayak seneng aja. Semoga aja teman-teman terhibur, dan thank you so much for watching this video. I hope you enjoy this video. Don't forget to give this video a big thumbs up, and don't forget to comment down below what you do next, and don't forget to share this video. Semoga kayak share aja ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga nggak ada yang tahu aplikasi yang tadi aku sebutin. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku, dan jangan lupa juga follow Instagram aku karena aku update banget setiap harinya. Nggak setiap harinya juga sih, maksudnya aku update banget di Instastory yang mungkin nggak bakal aku update di YouTube aku. Nah, semoga teman-teman terhibur setelah 4 bulan aku nggak upload. Dan aku saranin teman-teman sering banget DM-in aku, karena aku tuh orangnya itu kayak kurang komitmen gitu sih, jujur aja. Kita terang-terangan aja guys. Yaudah guys, see you guys on the next video. Bye bye. Kasih yang udah request, kayak sarangnya.